Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesara Masiptia, NIM 2011020037 dari Prodi Sejarah Peradaban Islam kelas B. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi Kerajaan Pagaruyung untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Minangkabau dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Nasir. Dalam materi Kerajaan Pagaruyung ini terdapat 5 subtopik bahasan. A. Sumber sejarah Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung adalah sebuah kerajaan Melayu yang pernah berdiri, meliputi Provinsi Sumatera Barat dan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Nama kerajaan ini dirujuk dari Tambo yang hadir pada penduduk Minangkabau, yaitu nama sebuah nagari yang bernama Pagaruyung. Sebelumnya kerajaan ini tergabung dalam Malayapura, sebuah kerajaan pada prasasti Amogapasa yang dipimpin oleh Aditya Warman, yang mengukuhkan dirinya sebagai penguasa bumi Melayu di Swarna Bumi. Termasuk pula di dalamnya Malayapura adalah kerajaan Dharmasraya dan beberapa kerajaan atau daerah jajahan Aditya Warman lainnya. Yang B. Berdirinya Kerajaan Pagaruyung. Munculnya nama Pagaruyung sebagai sebuah kerajaan Melayu tidak mampu dikenal dengan pasti. Dari tambo yang diterima oleh penduduk Minangkabau tidak hadir yang memberikan penanggalan dari setiap peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Bahkan jika menganggap Aditya Warman sebagai pendiri dari kerajaan ini, Tambo sendiri juga tidak jelas menyebutkannya. Namun dari beberapa prasasti yang dilepaskan oleh Aditya Warman menunjukkan bahwa Aditya Warman memang pernah menjadi raja di negeri tersebut. Tepatnya menjadi Tuhan Surawasa sebagai penafsiran dari prasasti Batu Sangkar. C. Fase-fase perkembangan Kerajaan Pagaruyung. Pertama, dipengaruhi oleh Hindu-Buddha. Pengaruh Hindu-Buddha di Sumatera bagian tengah telah muncul kira-kira pada abad ke-13, yaitu dimulai pada masa pengiriman ekspedisi Pamalayu oleh Kertanegara dan kemudian pada masa pemerintahan Aditya Warman dan putranya Anangga Warman. Yang kedua, pengaruh Islam. Perkembangan agama Islam setelah akhir abad ke-14 sedikit banyaknya memberi pengaruh, terutama yang berkaitan dengan sistem patrilineal dan memberikan fenomena yang relatif baru pada masyarakat di pedalaman Minangkabau. Pada awal abad ke-16, Suma Oriental yang ditulis antara tahun 1513 dan 1515 mencatat dari ketiga Raja Minangkabau hanya satu yang telah menjadi Muslim sejak 15 tahun sebelumnya. Yang ketiga, hubungan dengan Belanda dan Inggris. Pada awal abad ke-17, kerajaan ini terpaksa harus mengakui kedaulatan Kesultanan Aceh. Dari surat penguasa Minangkabau yang menyebut dirinya Raja Pagaruyung mengajukan permohonan kepada VOC, dan VOC waktu itu mengambil kesempatan sekaligus untuk menghentikan monopoli Aceh terhadap emas dan lada. Selanjutnya VOC melalui seorang targetnya di Padang, Jacob Pitts, yang daerah kekuasaannya meliputi dari Kota Wan di selatan sampai Barus di utara Padang, mengirimkan surat tanggal 9 Oktober 1668 ditujukan kepada Sultan Ahmad Shah Iskandar Zulkarnain, penguasa Minangkabau yang kaya akan emas, serta memberitahukan bahwa VOC telah menguasai kawasan pesisir pantai barat sehingga perdagangan emas dapat dialirkan kembali pada pesisir pantai. Yang keempat, runtuhnya Kerajaan Pagaruyung. Kekuasaan Raja Pagaruyung sudah sangat lemah pada saat-saat menjelang Perang Padri. Meskipun raja masih tetap dihormati, daerah-daerah di pesisir barat jatuh ke dalam pengaruh Aceh. Sedangkan Indrapura di pesisir selatan praktis menjadi kerajaan merdeka meskipun resminya masih tunduk pada Raja Pagaruyung. Pada abad ke-19 pecah konflik antara kaum Padri dan kaum adat. Dalam beberapa perundingan tidak ada kata sepakat antara mereka. Seiring itu, di beberapa negeri dalam kerajaan Pagaruyung bergejolak, dan puncaknya kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang Pagaruyung pada tahun 1815. Sultan Arifin Muningsyah terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota ke kerajaan ke Lubuk Jambi. D. Hubungan Kerajaan Pagaruyung dengan pemerintah tradisional Minangkabau. Sepeninggalan Aditya Warman terjadi perselisihan antara para pejabat tinggi negara. Masing-masing mempunyai pengikutnya sendiri-sendiri. Kaum Perpatih merupakan pengikut Patih, sedangkan kaum Ketumenggungan memihak pada Tumenggung. Pengikut Tumenggung berada di pihak yang sama dengan keluarga raja yang berasal dari luar Sumatera.
Sebaliknya, kaum Perpati mengidentikan diri mereka dengan Minangkabau asli sebelum masuknya pengaruh Jawa, yakni dengan tradisi matrilineal serta unsur-unsur budaya India dalam peradaban mereka. Terjadilah perselisihan atau gesekan antara kedua kaum ini. Setelah persoalan di antara mereka dapat diselesaikan, ditetapkanlah dua sistem hukum adat bagi Minangkabau. Desa-desa yang tergabung dalam 5 kaum mengikuti aturan Perpati. Sementara kawasan Sungai Tarak menjadi pusat bagi tradisi saingannya yang disebut Koto Piling. Kedua pusat tradisi ini saling bersaing, dan pemukanya mengangkat diri sebagai bendahara. Dengan demikian, bendahara putih berkuasa di kawasan Sungai Tarak, sedangkan bendahara kuning di Koto Piling. Hubungan Pagaruyung dengan kerajaan-kerajaan Melayu lainnya. Pada abad ke-15, Kesultanan Malaka bangkit dan menjadi pemegang hegemoni di perairan Selat Malaka. Minangkabau dengan segera menjadi mitra dagang Malaka yang penting, terutama berkat pertambangan emasnya. Sesudah kejatuhan Malaka ketika Portugis merebut Malaka pada tahun 1511, Kesultanan Aceh mulai menanjak pamornya dan berkeinginan menguasai perdagangan emas Minangkabau dengan merebut Pariaman. Pada awal abad ke-17, kerajaan ini terpaksa harus mengakui kedaulatan Kesultanan Aceh dan mengakui para gubernur Aceh yang ditunjuk untuk daerah pesisir pantai barat Sumatera. Namun sekitar tahun 1665, masyarakat Minang di pesisir pantai barat bangkit dan memberontak terhadap gubernur Aceh. Dari surat penguasa Minangkabau yang menyebut dirinya Raja Pagaruyung mengajukan permohonan kepada VOC, dan VOC pada waktu itu mengambil kesempatan sekaligus untuk menghentikan monopoli Aceh atas emas dan lada. Itulah penjelasan saya tentang materi Kerajaan Pagaruyung. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri video ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.